Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الدين, kita lanjutkan pembahasan akidah kita pada kitab Fadlul Islam, keutamaan dan keindahan Islam yang ditulis oleh seorang Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dan kita telah masuk pada hadis yang berikutnya, hadis mengenai agama yang paling dicintai oleh Allah, yaitu agama satu-satu yang Allah cintai. Maksudnya adalah agama Islam, agama yang hanif. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, beliau mengatakan riwayat secara ta'liq dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ahabbud dini ilallahi al-hanifiyatu as-samhah. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama Islam yang hanif dan samhah. Agama yang hanif dan samhah maksudnya adalah agama yang hanif adalah millatu Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Sedangkan yang dimaksudkan dengan samhah adalah agama yang mudah. Agama Islam adalah agama yang mudah dan tidak sulit diamalkan. Sebagaimana Allah sifatkan tentang Islam yang hanif ini dalam Al-Quran, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang umat atau seorang pemimpin yang qanit, yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanif, yang sangat hanif, maksudnya orang yang berpaling dari kesyirikan menuju tauhid, yang hanya menyembah Allah Azza wa Jalla. Walam yaku minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, agama yang hanif. Bahkan Allah menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika." Kemudian kami wahyukan kepadamu. Siapa di sini? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agamanya Nabi Ibrahim yang hanif ini.
Kemudian hadis yang berikutnya mengenai indahnya Islam, yaitu sebuah riwayat dari asar sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannafnya, bahwa riwayat ini sampai kepada seorang sahabat yang mulia, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab berkata, "Alaikum bis-sabili was-sunnah." Hendaklah kalian mengikuti as-sabil dan sunnah. Hendaklah kalian mengikuti as-sabil dan sunnah. Apa yang dimaksudkan dengan as-sabil dan sunnah? Nanti akan dijelaskan insya Allah. Lengkap asarnya beliau mengatakan, "Fa innahu laysa min abdin ala sabilin wa sunnatin." Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba yang berada di atas jalan, yaitu as-sabil, di atas sabil dan sunnah. Ketika seorang berada di atas sabil dan sunnah, zakarallah, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, fafadat ainah, dan membuat kedua matanya berkaca-kaca, menangis, mengeluarkan air mata. Min khasyatillah fatamassahun nar, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Orang yang senantiasa berada di atas sabil dan sunnah, takutnya dia kepada Allah saja dan mengalirnya air matanya, ini menjauhkan dia dari neraka. Tidak akan disentuh api neraka. Walaysa min abdin, kemudian beliau mengatakan, walaysa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahman faksha'arra jilduhu min makhafatillahi illa kana kamathali syajaratin yabisa warquha illa tahatat anhu dhunubuhu kama tahatta an hadhihi syajarati warquha. Dan tidaklah seorang hamba yang berada di atas sabil dan sunnah, dia mengingat Allah yang maha pengasih dan membuat kulitnya gemetaran karena takutnya kepada Allah, melainkan dia ibarat bagaikan sebuah pohon yang daunnya kering, kemudian daun itu berjatuhan, maka berjatuhan daunnya itu bagaikan berjatuhan dosa-dosanya. Jadi berjatuhannya dosa-dosanya bagaikan berjatuhannya daun-dedaunan tersebut dari pohon tersebut. Wa inna iqtisadan fi sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilillah. Dan sesungguhnya orang-orang yang sederhana di dalam menjalankan sunnah, dia sederhana di dalam menjalankan sunnah, dia lebih baik daripada orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam menyelisihi sabil dan sunnah. Unzuru a'malakum, maka lihatlah kepada amalan-amalan kalian. Fa in kana ijtihadan aw iqtisadan an yakuna ala minhajil anbiya'i wa sunnatihim. Lihatlah amalan-amalan kalian. Apakah amalan kalian itu bersungguh-sungguh di dalam menyelisih sunnah, atau sederhana di dalam mengikuti jalan dan metode para nabi dan sunnah mereka. Hadis ini atau asar ini, ayyuhal ikhwah, saudaraku yang dirahmati Allah, asar yang sangat agung mengenai berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
keutamaan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa seorang apabila dia berada di atas sabil, sabil yaitu jalan yang benar, wa ala sunnah, dan dia berada di atas sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berada di atas sunnah ini, idza baka, jika dia menangis, menangisnya saja menghalangi dia dari disentuhnya api neraka. Menangis karena takut kepada Allah. Bayangkan, orang yang berada di atas Al-Quran dan Sunnah, menangisnya saja karena takut kepada Allah, sudah menghalangi dari azab Allah. Ya, Allah menghalangi dia dari azab. Karena apa? Karena menangisnya di atas jalan dan sunnah. Di atas as-sabil, jalan yang benar, dan sunnah. Ya. Akan tetapi, kalau dia tidak berada di atas sunnah, berkata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, walau khasyiallah wa huwa ala ghairi sunnah, jika dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak berada di atas sunnah, tapi dia berada di atas bid'ah yang menyelisihi sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, maka menangisnya ini walaupun karena takut kepada Allah tidak bermanfaat baginya. Tidak bermanfaat menangisnya, tidak bermanfaat khusyuknya, tidak bermanfaat rasa takutnya kepada Allah kalau dia tidak berada di atas sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dia berada di atas bid'ah yang menyelisihi sunnah. Oleh karena itu berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, banyak dari orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, mereka menangis, mereka takut, tetapi takutnya mereka tidak di atas petunjuk, bahkan di atas kesesatan, tidak bermanfaat menangisnya. Sebagaimana banyak dari orang-orang kuburiyun, orang-orang yang menyembah kuburan, meminta-minta di kuburan kepada penghuni kubur, dan ahli bid'ah yang melakukan perbuatan yang menyelisihi sunnah, mereka menangis dengan sangat keras, tetapi menangis mereka ini tidak mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermanfaat bagi mereka karena mereka tidak berada di atas sunnah. Maka al-ibrah, pelajaran yang bisa kita petik, bahwa menangis seorang dan khusyuk seseorang ini, ya, kalau tidak di atas sunnah tidak bermanfaat. Tapi kalau dia menangis di atas sunnah, maka ini bermanfaat baginya. Maka ibrah itu bukan dalam menangisnya, bukan dalam khusyuknya, tetapi atas apa dia menangis? Di atas sunnahkah atau di atas yang menyelisihi sunnah? Kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu di dalam akhir perkataan beliau ini, beliau mengatakan, inna iqtisadan fi sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilillahi wa sunnatih. Sesungguhnya orang-orang yang sederhana di dalam menjalani sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang sederhana di dalam mengamalkan sunnah Nabi ini lebih baik daripada orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam menyelisihi sabilillah dan sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkataan beliau yang sangat besar, bahwa Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan bahwa amalan yang kecil, yang sedikit, jika di atas sunnah, sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi SAW,
ini lebih baik jauh daripada amalan-amalan yang banyak tetapi di atas bid'ah yang menyelisihi sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan yang menyelisihi sunnah ini tidak akan bermanfaat bagi yang mengamalkannya. Begitu pula kesungguhannya di siang hari dan malam harinya di dalam beramal. Jika menyelisihi jalan dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan bermanfaat baginya. Maka al-ibrah, pelajaran, tolak ukur, bukan di banyaknya amalan seseorang, bukan di banyaknya menangisnya, bukan ibrah itu di banyaknya menangis dan banyaknya amal, akan tetapi ibrah yang bisa kita petik tolak ukurnya di jalan mana yang dia lalui. Di jalan mana yang dia lalui? Apakah dia melalui sunnah Nabi SAW atau menyelisih sunnah Nabi SAW? Maka al-ibrah, pelajaran, dan tolak ukur kualitasnya suatu amalan adalah dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun amalan itu sedikit, kata beliau. Maka orang yang di atas Sunnah, walaupun amalannya sedikit, ini lebih baik dan jauh lebih baik dan lebih menuju kepada jalan keselamatan. Bayangkan, menangisnya saja, rasa takutnya saja, ini menyelamatkannya dari api neraka. Apalagi amalan-amalannya. Menunjukkan bahwa betapa besarnya keutamaan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menangisnya seseorang itu membuahkan hasil dia dijauhkan dari api neraka. Kemudian ikhwat fiddin, hadis yang berikutnya yaitu athar dari Abu Darda, seorang sahabat radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya habba naumul akyasi wa iftaruhum kaifa ya'ibuna sahral hamqa wa sawmahum mithqalu dzarratin min birrin ma'a taqwa wa yakinin a'zamu wa afdalu wa arjahu min ibadatil muqtarrin. Artinya, duhai seandainya kita dapatkan tidur dan makan minumnya orang yang berilmu. Maksudnya orang yang mengikuti sunnah. Ya, duhai seandainya kita dapatkan tidur dan makan minumnya orang yang berilmu. Bagaimana bisa orang yang terpedaya dengan terjaganya dalam sholat dan puasanya orang yang bodoh? Maksudnya orang yang bodoh, yang tidak berilmu, yang tidak berada di atas sunnah, dia terpedaya dengan terjaganya, dia tertipu dengan kesungguhannya dalam sholat dan puasanya. Beliau mengatakan, sungguh kebaikan sebesar biji dzarrah dari orang yang bertakwa dan yakin atau berilmu itu lebih agung, lebih utama, dan lebih berat timbangannya dibandingkan amalan sebesar gunung dari orang yang tertipu atau orang bodoh. Asar ini
diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya dari Abu Darda radhiyallahu anhu yang ada hubungannya dengan asar sebelumnya, maknanya sama. Bahwa maksudnya orang yang berada di atas akidah yang benar. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, orang yang berada di atas akidah yang benar, walaupun dia tidur, tapi dia memiliki akidah yang benar, maka orang ini lebih baik daripada orang yang berada di atas akidah yang rusak. Walaupun orang yang berada di atas akidah yang rusak itu bangun malam, sholat malam. Orang yang tidur itu, tapi dia ahli sunnah, lebih baik daripada ahli bid'ah yang sholat malam. Wa sahibas sunnah, orang yang ahli sunnah yang mengikuti sunnah Nabi SAW, fi naumihi wa fi iftarihi huwa ala khair. Tidur dan makan minumnya itu di atas kebaikan. Lebih baik. Adapun sahibul bid'ah fi saharihi wa fi shaumihi huwa ala syar. Orang yang ahli bid'ah yang melakukan bid'ah menyelisih sunnah Nabi SAW, melakukan hal-hal yang baru yang tidak pernah Rasulullah SAW ajarkan. Begadangnya di malam hari dalam ibadah dan puasanya di siang hari ini adalah keburukan bagi dan tidak bermanfaat. Menyelisih sunnah Nabi SAW. Kenapa? Li'annahu yasiru ala ghairi huda. Karena dia berjalan di atas jalan yang menyelisihi petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pelajaran yang kita bisa petik di sini bahwa keutamaan berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sampai-sampai menangisnya, rasa takutnya kepada Allah, menangisnya karena Allah ini dihasilkan dengan dijauhkan dia dari azab Allah. Begitu pula tidur dan makan minumnya ini lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bernilai kebaikan baginya dibandingkan orang-orang yang menyelisih sunnah tetapi dia bersungguh-sungguh dalam bid'ahnya. Orang yang sederhana di dalam mengikuti sunnah ini lebih baik daripada orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam menyelisih sunnah. Ayyuhal ikhwah wal akhwat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan masuk pada bab yang baru dalam bahas fadlil Islam, keutamaan Islam. Bab yang baru ini mengenai babud dukhul fil Islam. Bab masuk ke dalam agama Islam. Bab ad-dukhul fil Islam. Bab masuk ke dalam agama Islam. Wa qaulullahi ta'ala. Di sini Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah membawakan firman Allah ayat Al-Qur'an sebagai dalil perintah untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat nanti termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19,
Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Hanyalah agama Islam. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan ketika menjelaskan bab ini, bab dukhul fil Islam, bab masuknya ke dalam Islam. Setelah beliau menyebutkan dalam bab sebelumnya tentang keutamaan Islam, beliau menyebutkan pada bab ini anjuran untuk masuk ke dalam Islam. Perintah untuk masuk ke dalam Islam, bahwa Islam yang memiliki keutamaan ini tidak layak bagi akal menolaknya. Tidak layak bagi akal yang cerdas menolak agama Islam yang memiliki keutamaan yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Bagi orang yang ingin selamat, maka tidak layak bagi akalnya menolak ajakan ini tentang keutamaan agama ini. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min." Siapa yang mengharapkan dan mencari selain agama Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, orang-orang yang mengatakan mereka berada di sebuah agama dan mereka mengakui mengenal Allah, mereka mengetahui beribadah kepada Allah, ya, mereka yang mengakui kami ini sedang menyembah Allah, kami ini sedang beribadah kepada Allah, tetapi bukan di atas agama Islam seperti orang Yahudi dan Nasrani yang mengakui menyembah Allah, mereka mengakui menyembah dan beribadah kepada Allah seperti orang Yahudi dan Nasrani. Tetapi mereka enggak untuk masuk ke dalam agama Islam, maka berkata Syekh Saleh, laisu ala din. Mereka sebenarnya tidak berada di atas agama. Ya. Kenapa? Karena agama mereka telah dihapus. Amalan atau apa yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasul sebelumnya telah dihapus oleh Al-Quran Al-Karim, oleh penutup para nabi, Nabi Muhammad SAW. Sudah selesai amalan dengan Taurat dan Injil, sudah dihapus hukumnya oleh hukum Al-Quran. Maka tidak akan bermanfaat bagi mereka sedikit pun. Tidak akan memberikan manfaat apa yang mereka pegang dari kitab Injil dan Taurat sampai mereka masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Beliau bersabda, demi Allah, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidak akan mendengar ucapan seorang pun dari umat ini, baik orang Yahudi maupun orang Nasrani, kemudian dia mati dan tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, melainkan dia termasuk dari penghuni api neraka. Tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, tidak beriman kepada Nabi SAW, dia termasuk penghuni neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Seluruh umatku, yaitu umat Nabi Muhammad SAW yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka semuanya masuk surga, kata Nabi SAW. Kecuali orang yang enggan. Maka para sahabat bertanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah."
wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, dia masuk surga. Tapi barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia telah enggan. Hadis sahih diriwayatkan Bukhari. Allah juga berfirman, Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam menjelaskan ayat ini, bahwa adapun selain Islam, maka bukanlah agama yang sah di sisi Allah. Karena setelah didatangnya Islam, tidak ada yang tetap dianggap agama yang diterima oleh Allah dari hamba-hamba Allah kecuali agama Islam. Kalau seluruh manusia ini hamba-hamba Allah, maka hamba-hamba Allah yang Allah terima agamanya ini adalah hamba yang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentaati perintah Allah. Sedangkan Allah memerintahkan kita semua untuk masuk ke dalam Islam. Maka wajib bagi Anda, wahai seorang yang mendengar seruan ini, untuk masuk ke dalam Islam sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wajib kita mengikuti perintahnya. Dan kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu kita. Jangan kita mengikuti hawa nafsu kita untuk menolak ajakan Allah untuk masuk ke dalam Islam. Lihatlah Umar bin Khattab, seorang sahabat Nabi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang beliau lakukan ketika beliau mencium Hajar Aswad? Ketika beliau mencium Hajar Aswad, beliau berkata, Wallahi inni la'a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka ma qabbaltu. Kata Umar kepada Hajar Aswad ini, demi Allah, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau ini hanyalah sebuah batu, tidak membawakan manfaat dan tidak membawa madarat. Akan tetapi aku menciummu karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku pun menciummu. Nah, inilah Islam. Adalah benar-benar sungguh di dalam mengikuti ajakan Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikuti perintahnya. Apa yang diperintah kita ikuti, walaupun perintah ini menyelisihi hawa nafsu kita, atau mungkin akal kita belum masuk ke dalam perintah ini. Kita wajib ikuti. Karena Rasulullah melakukannya. Maka mencium Hajar Aswad ini bukanlah sebagai bentuk ibadah kepada Hajar Aswad. Bukan sebagai bentuk ibadah kepada batu ini. Tetapi ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pula tawaf mengelilingi Ka'bah. Ini bukan bentuk ibadah kepada Ka'bah. Tetapi ini hanyalah sebuah bentuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini merupakan ibadah kepada Allah. Maka seluruh urusan ini berputar kepada perintah dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Bukan apa yang menyelisihi akal dan hawa nafsu kita. Ya, bukan apa yang menyelisihi akal dan hawa nafsu kita yang kita tinggalkan. Ya, yang sesuai dengan hawa nafsu kita ikuti, bukan. Semua perintah Allah kita ikuti. Maka sungguh iblis telah menolak perintah Allah Azza wa Jalla dengan alasan hawa nafsu yang dia ikuti.
dengan alasan akal. Dia menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam karena dia merasa dia lebih baik dari Adam, atau merasa dia diciptakan dari api dan api lebih baik dari apa yang diciptakan dari tanah. Maka Allah menolaknya, menolak iblis, menjauhkan iblis dari rahmatnya, melaknat iblis, memurkai iblis karena penolakannya ini. Nauzubillah. Kemudian ayat berikutnya, ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimanillah, mengenai ayat perintah untuk mengikuti Islam dengan baik, agama Islam, dan berpegang teguh dengan sunnah. Surat Al-An'am ayat 153, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Qala Mujahid, as-subul al-bid'ah wasyubuhat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan bahwasannya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang membuat kalian berpecah belah dari jalan Allah. Berkata Al-Imam Mujahid, seorang ulama tabi'in, as-subul, jalan-jalan yang lain itu yang kita diperintahkan untuk menyelisihinya adalah bid'ah dan syubhat. Ketika Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maksudnya al-Islam. Jalanku ini artinya Islam. Dia adalah jalan Allah yang lurus. Tidak ada kebengkokan di dalamnya, tidak ada pemalingan di dalamnya. Dia adalah jalan yang lurus. Tidak berlebih-lebihan, tidak juga mengentengkan. Jalan yang lurus. Maka Allah katakan fattabi'uh, ikutilah jalan itu. Artinya janganlah kita mengikuti agama selain Islam. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, jangan kita ikuti agama selain Islam. Dan janganlah kita mengikuti sunnah selain sunnah Rasulullah. Janganlah kita mengikuti jalan kecuali sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga adalah sirati, jalanku, jalan Allah. Wa sabili, itu adalah jalan Allah. Mengikuti Al-Quran dan sunnah. Kemudian Allah katakan, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Di sini Allah sebutkan dengan jamak. Menunjukkan jalan kesesatan itu banyak. Sedangkan tadi sebelumnya Allah perintahkan untuk mengikuti sabil atau sirati, satu jalan. Bahwa jalan kebenaran itu hanya satu, yaitu Islam yang berada di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan jalan yang kesesatan banyak, yaitu yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, jalan yang benar hanya satu, yaitu Islam dan mengikuti Sunnah. Sedangkan selain jalan Allah, itu banyak jalan-jalan yang banyak sesat, yaitu hubbul ahwa, yang landasannya adalah mencintai hawa nafsu,
wa hubbu syahwat, dan mencintai syahwat, wa kullu lahu tariqun, dan setiap hawa nafsu dan syahwat memiliki jalan. Memiliki jalan. Kullu lahu madhab. Setiap jalan kesesatan memiliki metode tersendiri. Wan nihaya al khasarah. Tetapi penghabisan dari jalan yang menyimpang itu adalah kerugian. Fatafarraqa bikum an sabil. Maka kalian akan berpecah belah dari sabilihi, jalannya Allah. Akan menjauh dari jalan Allah. Ini kerugiannya. Jika orang mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, adapun orang yang berjalan di atas jalan yang satu ini, yang berada di atas Al-Quran dan Sunnah, فَإِنَّهُ يَنْجُو عِنْدَهُ, maka dia akan selamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan selamat. Inilah perintah, kata beliau, untuk mengikuti jalan Islam dan menyelisihi, berkata beliau, wa tarki ma siwa minan nihali wal bid'ah wal madahib wal firaq, dan meninggalkan selainnya dari agama-agama dan bid'ah-bid'ah yang menyelisihi sunnah Nabi, dan mazahib atau metode-metode yang jauh dari sunnah Rasulullah SAW, wal firaq, dan kelompok-kelompok. Wa kulluha tuaddi ilal halak. Semua jalan-jalan yang sesat ini mengantarkan kepada kebinasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Berkata Al-Imam Mujahid. Imam Mujahid adalah seorang ulama tabi'in, murid dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Berkata Imam Mujahid, as-subul, jalan-jalan yang lain itu artinya dalam Al-Quran adalah al-bid'ah wa syubhat. Bid'ah dan syubhat. Syubhat itu adalah semua yang pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Setiap pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah itu adalah syubhat. Sedangkan bid'ah adalah setiap amalan-amalan yang tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW maupun para sahabat beliau. Maka syubhat dan bid'ah ini yang dimaksudkan dalam firman Allah oleh Mujahid, yaitu dalam firman Allah, subul, jalan-jalan yang menyimpang. Kita harus jauhi syubhat dan bid'ah. Karena ini dapat memecah belah. Apalagi jika orang-orang yang mengikuti syubhat dan mengikuti bid'ah, dia bergembira dengan bid'ah tersebut. Ini lebih payah. Allah berfirman dalam ayat yang lain dalam surat Al-Mu'minun ayat 53. Allah katakan, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok terhadap apa yang mereka usahakan, yang mereka pegang dari kelompoknya, dari pemikirannya, dari syubhatnya, farihun. Mereka bergembira. Mereka senang dengan bid'ah. Mereka senang dengan menyebarkan kebatilan, menyebarkan kesesatan, syubhat. Orang yang senang seperti ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, faidza fariha bil batil, jika dia senang dan gembira dengan kebatilan, dengan bid'ah, falan yatruku, maka dia tidak akan meninggal. Ini hukuman baginya. Jika dia senang dengan bid'ah, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza min tamamil uqubah. Ini bagian dari kesempurnaan hukuman Allah yang Allah berikan kepadanya. Jika seorang senang dengan berpegang kepada pemikiran sesat, kebatilan, kebid'ahan, jika dia senang dan bergembira dengannya, dia bersenang dengan bid'ahnya,
maka dia tidak akan meninggalkan. Dan dia terus berada di atas jalan kebatilan ini. Na'udzubillah min dzalik. Adapun alladzina kafar bagi orang yang tidak senang dengan kebatilan. Ini beda keadaannya. Orang yang masuk ke dalam bid'ah, tetapi dia tidak suka dengan bid'ah. Dia ragu, ini sesuai sunnah atau tidak. Orang ini berbeda. Orang ini yang tidak senang dengan kebatilan, dengan bid'ah. Boleh jadi, kata Syekh Shalih Fauzan, dia bisa berpindah kepada kebenaran di suatu saat nanti. Dan mendapatkan petunjuk menuju jalan yang benar. Kenapa? Karena dia niatnya ingin mencari kebenaran. Niatnya adalah ingin mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Karena para dai-dai yang sesat, yang menyebarkan pemikiran sesat, kita lihat mereka bukan mencari kebenaran, mencari pembenaran, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Bagaimana? Di mana saya dapat rujukan-rujukan untuk menolong bid'ah saya atau pendapat saya agar namanya naik di mata manusia sebagaimana Fakhrul Razi, orang dai. Fakhrul Razi mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Bagaimana agar bid'ah saya ini memiliki kekuatan, ya, memiliki sumber, tapi sumbernya sumber yang tidak valid, bukan dari asar para salaf, tapi dari perkataan-perkataan yang tidak berlandaskan dalil sama sekali. Ini namanya mencari pembenaran. Maka orang yang mencari pembenaran dan senang dengan bid'ahnya, ini dikhawatirkan dia tidak akan kembali kepada sunnah. Akan tetapi berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Idza sara muqtani'an wa fariha bil batil, fa hadha la yahtadi abadan." Jika orang ini sudah berjalan dengan merasa senang dan gembira dengan kebatilannya, la yahtadi, orang ini tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Ya. Karena dari awal niatnya udah salah. Berbeda dengan orang yang benar mencari kebenaran. Kita lihat, alhamdulillah banyak ustadz-ustadz yang sebelumnya berada di jalan yang menyimpang. Dan alhamdulillah kemarin atau yang lalu kembali kepada sunnah. Masya Allah. Kenapa? Dia tidak bergembira dengan bid'ah. Niatnya ingin mencari kebenaran. Baik, saya rasa kita cukupkan pembahasannya sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tadi Ustadz sudah sempat menyinggung bahwa mungkin teman-teman sama orang-orang lain juga ada kebingungan di masing-masing diri atau tidak mengerti bahwa dai-dai yang mana yang harus diikuti Ustadz. Lalu bagaimana metode belajar agama yang baik, yang benar Ustadz, agar kita nantinya tidak sembarangan belajar ataupun tidak sembarangan berdakwah hanya asal-asal semangat saja, tapi ilmunya itu tidak ada. Jadi kan ada beberapa di antara kita yang istilahnya semangat-semangat begitu, semangat berhijrah, terus mau mencoba berdakwah, tapi ilmunya tidak berdasar pada ilmu yang bermetode yang benar Ustadz. Ataupun mereka dengar dari dai-dai yang
ada kekeliruannya Ustadz. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengetahui Ustadz cara belajar yang benar, terus metode yang benar, dan dai-dai yang tepat untuk kita ambil ilmu agamanya Ustadz. Syukran jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fikum atas soal dan pertanyaan yang bagus. Afwan Ustadz, afwan. Anak potong karena ya mereka ini karena bingungnya mereka dengan apa yang terjadi di zaman sekarang membuat mereka jadi malas belajar agama Ustadz. Itu sisi buruknya Ustadz. Syukran. Baik, perlu kita ketahui bahwa Islam, agama Islam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya hingga hari kiamat. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sungguhnya kamilah yang menjaganya. Allah menjaganya sampai hari kiamat. Hal ini sebagaimana sunnah, bahwa sunnah pula Allah akan menjaganya. Kalau Islam Allah jaga, berarti sunnah juga yang menjadi penafsir Al-Quran ini Allah akan jaga. Al-Quran Allah jaga, berarti sunnahnya Allah akan jaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu, yanfuna anhu tahrif al-ghalin, wa ta'wil al-jahilin, wa intihal al-mubtilin." Ilmu agama ini akan dibawa oleh orang-orang terpercaya dari setiap generasi. Mereka akan meluruskan penyimpangan orang-orang yang melampaui batas dan pemalingan orang-orang yang jahil dan pemalsuan orang-orang yang batil. Artinya, di setiap generasi Islam atau sunnah Nabi SAW ini akan dibawa oleh orang-orang yang adil dari generasi ke generasi. Mulai dari sahabat Rasulullah SAW, mereka mengambil dari Nabi SAW. Kemudian mereka sampaikan kepada generasi setelahnya para tabi'in. Kemudian para tabi'in menyampaikan kepada generasi setelahnya tabi'ut tabi'in. Kemudian tabi'ut tabi'in menyampaikan kepada generasi setelahnya hingga hari ini. Dan sampai hari kiamat nanti akan dibawa oleh orang-orang yang adil sunnah ini. Tidak akan hilang. Allah akan jaga. Mereka akan terus melurus, menyampaikan dan meluruskan penyimpangan orang-orang yang melampaui batas, meluruskan orang-orang yang menakwil, dan meluruskan orang-orang yang memalsukan, menyampaikan kebenaran. Maka ciri-ciri mereka ini, orang ahlu sunnah wal jamaah, adalah mereka yang benar-benar mengikuti atharus salaf, mengikuti jejaknya para salaf, para sahabat Nabi yang mulia sallallahu dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bahwa agama ini yang mereka jalankan, yang mereka pelajari, ilmunya dari Al-Quran dan Sunnah, dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, tafsir-tafsirnya, penjelasan-penjelasan hadis-hadisnya, semua diambil dari penjelasannya para salafus saleh, para sahabat.
sesuai dengan pemahaman mereka. Pemahaman mereka yaitu para salaf. Mereka tidak mengikuti penafsiran-penafsiran yang berlandaskan filsafat atau ilmu kalam. Tapi penafsiran mereka melalui Al-Quran, melalui pemahaman para salaf as-salih. Jadi ini perbedaan. Mereka yang berada di jalan benar selalu penyampaian mereka di atas riwayat-riwayat ini. Riwayat-riwayat dari para salaf. Itu dominan yang paling banyak. Daripada orang-orang yang menyimpang, mereka selalu perkataan yang mereka pakai melalui perkataan-perkataan ahli filsafat, ahli kalam, ya, dan tokoh-tokoh yang jauh dari jalan salafus saleh. Maka jika kita ingin mengikuti jalan mereka, kita harus memperhatikan di mana mereka mengambil ilmu. Jika mereka mengambil dari para salaf dan ulama yang mengikuti mereka dengan baik, maksudnya para salaf dan para ulama 4, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, dan Malik, maka mereka orang yang berada di atas jalan. Nah, baik dalam akidah maupun fikih. Tapi kalau kita melihat akidah mereka tidak diambil dari para imam-imam tersebut, imam yang 4 maupun para salafus saleh, maka jauhilah majelis mereka. Akidah ini tidak akan berubah. Sama akidahnya dari zaman salaf sampai akhir nanti akan sama. Kalau kita melihat ada akidah yang menyimpang, seperti ada akidah Asy'ariyah. Asy'ariyah ini hanya baru muncul setelah itu, setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Dan Maturidiyah dan lainnya, kita harus menjauhi karena menyelisihi jalannya para salafus saleh. Dan kita selalu mengikuti majelis-majelis para dai yang berada di atas metode salafus saleh. Ya. Yang dimana ciri-ciri mereka itu adalah orang-orang yang paling berpegang teguh dengan asar jejak para salafus saleh. Dan ciri-ciri mereka yang paling konkret adalah mengikuti dan mentaati pemerintah kaum muslimin selama pemerintah tidak mengajak kepada keburukan, selama pemerintah tidak menyuruh kepada maksiat. Maka jika mereka ada yang melakukan demonstrasi kepada pemerintah, melakukan pengingkaran kepada pemerintah, maka ini ciri-ciri mereka yang jauh dari jalannya para salafus saleh. Kata Rasulullah SAW, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin." Rasulullah SAW telah mengatakan dalam akhir hayat beliau, "Innakum satarawna ba'di." Sesungguhnya kalian akan melihat setelahku orang-orang yang menjauhi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikhtilafan katsir. Rasulullah sudah wasiatkan hal tersebut. Kalian akan melihat setelahku, sepeninggalku, ikhtilafan katsiran, perselisihan yang banyak. Manusia saling berselisih satu sama lain. Maka jalan keluar apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajiz.
Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin. Khulafa rasyidin yaitu tafsir yang pertama adalah para khulafa 4 ini. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Tafsir yang kedua adalah para imam-imam ahli sunnah yang mengikuti jejak mereka, salafus saleh. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah kuat sunnah tersebut dengan gigi geraham. Karena berpegang dengan sunnah ini akan semakin sulit. Akan semakin berat ujian dan cobaannya. Kita harus berpegang dengan gigi geraham, kuat, jangan lepas. Karena di akhir zaman, kata Rasulullah SAW, orang yang berpegang dengan sunnah, yang berada di jalan kebenaran itu bagaikan orang yang bersabar di atas kebenaran itu, bagaikan orang yang menggenggam bara api. Ini hadis sahih. Wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhilah kalian, kata Nabi, perkara-perkara yang baru. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan beliau memerintahkan kita untuk alaikum bisam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammar alaikum 'abdun habasyi. Hendaklah kalian mendengar dan taat kepada pemerintah muslim. Walaupun yang memimpin kalian itu seorang hamba sahaya dari budak Ethiopia. Budak Habasyi yaitu Ethiopia yang dari Afrika. Kita harus mentaatinya. Walaupun dia seorang budak, budak ini perbudakan kan sudah menyelisihi sunnah. Menyelisihi aturan Islam jika pemimpin itu dipilih dari budak. Tapi Rasulullah tetap kita memerintahkan kita untuk taat kepada pemerintah yang menyelisihi sunnah, yang berbuat zalim, kita harus tetap taat kepadanya selama perintahnya dalam kebaikan dan dia tidak memerintahkan kepada maksiat. Jika kita harus tetap taat kepadanya walaupun dia berbuat zalim. Jika dia menyuruh kepada maksiat, kita tidak mendengarnya. Tapi jika dia menyuruh kepada kebaikan, maka kita wajib taat. Apa saja yang tidak berupa maksiat, wajib kita taat kepada pemerintah kita. Dan bersabar atas kezaliman pemerintah. Disinilah ciri-ciri perbedaan orang-orang yang ahlu sunnah yang sebenarnya salafiyun hakiki dengan orang yang hanya berpakaian salafi tetapi sebenarnya dia bukanlah pengikut sunnah. Tapi dia demonstrasi. Ini bukan orang-orang yang mengikuti sunnah. Dia angkat bendera ke jalan, menjelek-jelekan pemimpin. Jadi ini ciri-cirinya, sedikit ciri-ciri. Ya, orang yang mengikuti sunnah, mereka yang benar-benar mengikuti jejak para salaf dan tidak suka melakukan demonstrasi. Tidak suka masuk ke dalam dunia perpolitikan zaman ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan. Kita cukupkan sesi pertanyaan pada malam hari ini. Sebelum kita tutup kajian kelas akidah pada malam hari ini, Ustadz, apakah ada nasihat penutup, Ustadz? Atau mungkin terkait malam tahun baru, Ustadz? Baik. Seorang muslim yang taat adalah muslim yang benar-benar puas dan cukup dengan apa yang ada pada sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak merayakan hal-hal yang tidak ada dalam sunnah. Perayaan dalam Islam hanya 3. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Maka sebagai muslim, hendaknya kita tidak merayakan tahun baru atau malam tahun baru
cukup di rumah, cukup di kamar, di rumah istirahat, belajar ilmu agama, tidak usah ikut-ikutan keluar dan melihat apa yang ada di luar. Karena ini dikhawatirkan kita masuk zaman yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dalam hadis yang sahih, man tashabbaha biqaumin wa min, siapa yang menyerupai suatu kaum, mengikuti ritual mereka, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk selalu puas dan ridho terhadap ajaran Allah dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan ini, yang dimana berpegang dengan sunnah Nabi SAW walaupun sedikit di sisi Allah Azza wa Jalla ini, kita diberikan taufik kepadanya, kepada sunnahnya, dan dimatikan kita di atas sunnahnya. Amin. Kita cukupkan dengan doa penutup kajian kita. Sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa alihi wa ashabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.